Selamat datang kembali di zona misteri. Pernahkah kalian merasa benar-benar aman di tempat kerja? Sebuah tempat yang seharusnya menjadi rutinitas harian yang biasa saja? Kisah yang akan aku bagikan malam ini adalah sebuah pengalaman nyata yang mengerikan, yang akan membuat kalian berpikir dua kali saat harus bekerja sendirian, terutama di tengah keheningan malam. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, karena apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan dan akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Namaku Sinta. Umurku 20 tahun dan aku bekerja di sebuah hipermarket besar di sebuah kota kecil pinggiran Jakarta. Karena aku tidak kuliah penuh waktu, manajerku seringkali menempatkanku di shift malam dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi saat toko kami masih buka 24 jam. Meskipun ini adalah hipermarket raksasa, tetap saja hanya ada beberapa karyawan yang bekerja bersamaku di shift malam. Malam itu, aku adalah salah satu dari 2 orang yang bertugas untuk menyusun stok barang. Ada 1 atau 2 kasir di bagian depan. Mengingat lokasi toko kami yang agak di pinggir kota, kami tidak benar-benar mendapatkan banyak pelanggan di jam-jam segila ini. Namun, ini adalah waktu utama untuk mengisi kembali rak-rak yang kosong. Sejujurnya, aku tidak terlalu kenal dengan karyawan lain yang bekerja malam itu, tapi rasanya mustahil juga kami akan berpapasan di dalam toko yang begitu luas. Aku memulai malam kerjaku dengan melipat celana di bagian pakaian pria dan merapikan area sekitar. Aku selalu memakai headphone saat bekerja di malam hari karena biasanya tidak ada siapa-siapa yang akan menegurku. Sekitar pukul 11:30 malam, seorang pelanggan datang ke bagian celana jeans yang saat itu tidak terasa aneh sama sekali. Orang-orang biasanya masih datang untuk berbelanja sampai sekitar tengah malam. Pelanggan itu menghampiriku dan bertanya, apakah kami punya ukuran pinggang yang berbeda untuk celana yang ditemukannya. Aku meminta maaf dan memberitahunya bahwa semua yang tersedia hanyalah yang terpajang di rak. Dia berterima kasih lalu berjalan pergi. Saat dia meletakkan kembali celana jeans itu, mata kami secara tidak sengaja bertemu. Rasanya agak canggung. Dia kemudian pergi dan aku melanjutkan pekerjaanku. Beberapa waktu berlalu dan toko mulai terasa seperti kota mati. Sejauh mata memandang, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Aku rasa saat itu sudah sekitar jam 1 pagi. Aku sudah berpindah ke bagian peralatan elektronik rumah tangga. Aku bolak-balik mengambil kardus-kardus dari gudang belakang tempat kami menyimpan semua barang yang belum dipajang. Aku membawa sebuah troli penuh kardus ke salah satu lorong dan mulai mengisi rak-rak yang kosong. Tiba-tiba, dari sela-sela rak di lorong sebelah, aku bisa melihat seseorang. Dia sedang memperhatikanku. Ya, setidaknya sampai dia sadar kalau aku juga memperhatikannya. Dia langsung membuang muka, tapi tatapan matanya terasa sangat familiar. Aku melangkah lebih dekat untuk melihat lebih jelas, dan aku sadar, ya Tuhan, itu adalah pelanggan yang sama dari sekitar 2 jam yang lalu. Bagaimana bisa dia masih berada di toko ini tanpa terlihat mencurigakan? Aku membawa troli itu dan melewati lorong tempat pria itu berada hanya untuk melihat apakah dia membawa barang belanjaan. Tangannya benar-benar kosong. Tidak mungkin orang berbelanja selama 2 jam dan tidak mengambil satu barang pun. Firasatku mulai tidak enak. Aku segera menyelesaikan pekerjaanku, menata mesin kopi dan peralatan lainnya, lalu membawa troli kosong itu kembali ke gudang belakang.
Aku berdiam diri di sana untuk beberapa saat karena sejujurnya aku merasa pria itu mungkin telah mengikutiku atau memperhatikanku lebih lama dari yang aku sadari. Aku bermain ponsel sebentar di ruang istirahat karyawan, lalu ketika aku merasa sudah waktunya untuk kembali bekerja, aku memutuskan untuk mengerjakan bagian bahan makanan saja, hanya agar bisa berada di bagian toko yang berbeda. Aku masuk ke ruangan pendingin produk susu dan mulai mengisi beberapa peti dengan produk seperti susu dan yogurt. Ini memakan banyak waktu karena aku harus memeriksa tanggal kedaluarsa pada setiap produk. Di tengah suara bising dari kulkas-kulkas raksasa yang menjaga ruangan itu tetap dingin, aku mendengar pintu ruangan pendingin itu terbuka dengan kasar. Kebetulan ada celah di antara tumpukan kardus di salah satu palet yang membuatku bisa mengintip ke arah pintu. Dan aku bersumpah, itu adalah pelanggan yang sama. Aku segera berlari bersembunyi di bawah salah satu rak dan mendorong sebuah kotak besar berisi telur di depanku. Aku tidak perlu khawatir membuat suara karena suara kulkas-kulkas itu sangat keras. Kalau ada yang bertanya kenapa aku memutuskan untuk bersembunyi, ya, aku sudah berasumsi pria ini berkeliaran di toko sambil mengawasiku. Melihatnya sekarang berada di area khusus karyawan, apalagi sampai masuk ke ruangan pendingin, aku yakin sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Aku bersembunyi di balik kotak itu dengan kepala tertunduk untuk waktu yang sangat lama, berharap akan mendengar suara pintu terbuka dan tertutup lagi. Akhirnya setelah beberapa lama bersembunyi tanpa berani melihat, aku berasumsi mungkin dia sudah pergi setelah mencariku. Aku mengangkat kepalaku dari lenganku untuk pertama kalinya dan melihat ke depan kotak itu. Dan aku menjerit. Dia ada di sana, tepat di atasku, tersenyum menatapku. Tapi senyumnya langsung hilang begitu aku mulai berteriak. Dia mencoba membekap mulutku dengan tangannya untuk meredam teriakanku, tapi aku tidak akan membiarkannya. Aku mendorong kotak telur itu sekuat tenaga ke arahnya, dan telur-telur yang pecah berantakan di lantai membuatnya mundur sambil melihat ke sepatunya. Aku langsung berlari melewatinya, tapi dia tidak berusaha menangkapku. Jadi aku terus berlari sampai aku menemukan seorang petugas stok barang lainnya dan berteriak meminta tolong padanya. Nama karyawan itu Budi, aku masih ingat dari label namanya. Tiba-tiba, pria dari pendingin produk susu itu datang menghampiri kami berdua dan meminta maaf, menjelaskan bahwa dia dari kantor pusat dan datang untuk memastikan semua berjalan lancar. Dia bilang dia tidak bermaksud menakutiku dan hanya sedang memeriksaku di area pendingin untuk memastikan aku tidak bermalas-malasan. Si Budi ini sepertinya percaya begitu saja, tapi sejujurnya dia memang kelihatannya agak polos. Aku bertanya kepada pria itu mengapa dia membekap mulutku, dan dia berkata dia hanya mencoba untuk tidak membuat keributan. Lalu yang mengejutkan, dia memberiku perintah untuk menyelesaikan pekerjaan di bagian peralatan elektronik dan menghilang begitu saja, berjalan sangat cepat menyusuri lorong. Aku berteriak, "Siapa namamu?" Dan dia balas berteriak, "Tony!" Dan begitu saja, dia lenyap. Keesokan harinya, aku menelpon salah satu manajer dan bertanya apakah seharusnya ada kunjungan dari kantor pusat pada malam sebelumnya, dan apakah nama pria aneh bernama Tony terdengar familiar. Manajerku, Ibu Mita, mengatakan itu terdengar seperti omong kosong belaka. Tidak ada catatan siapapun dari kantor pusat bernama Tony yang seharusnya datang berkunjung, dan tidak akan pernah ada orang dari kantor pusat yang berada di toko pada jam 2 pagi. Mereka kemudian memeriksa rekaman kamera, dan laporan polisi pun dibuat ketika mereka menyadari ini adalah orang asing. Kamera membuktikan bahwa pria ini telah menguntitku di antara lorong-lorong selama beberapa jam pertama giliranku bekerja. Aku bilang pada Ibu Mita bahwa aku tidak bisa lagi mengambil giliran malam setelah itu, dan dia mengerti.
Aku masih bekerja di sana, tetapi lebih sering sebagai staf pengisi barang di siang hari atau kasir. Tempat apa yang bisa kamu datangi dan menemukan makhluk-makhluk paling aneh dan paling menyeramkan di masyarakat kita? Aku bersumpah, aku belum pernah pergi ke satu pun supermarket besar di mana aku tidak melihat setidaknya satu manusia yang anehnya sangat menarik perhatian. Tapi kata aneh bahkan tidak cukup untuk menggambarkan apa yang akan kuceritakan padamu. Saat itu, hari Kamis sebelum ada diskon besar-besaran jelang liburan. Supermarket tempatku berbelanja buka hingga larut malam. Aku ada di sana sekitar jam 11 malam mencari laptop baru dan secara kebetulan aku mengambil laptop terakhir dari rak yang sedang dipromosikan dengan harga sangat bagus. Namun saat aku mengambilnya, seorang pria besar, menjijikan dan tampak kotor menghampiriku dan bersikeras bahwa dia sangat membutuhkan laptop itu. Aku dengan gugup berkata, "Maaf, Mbak, ini yang terakhir." Lalu dia marah padaku dan mulai membuat keributan. Pria itu jelas tidak normal dan jantungku mulai berdebar kencang hanya karena aku tidak sering berada dalam situasi tegang seperti ini. Ketika orang lain melihat keributan yang dibuat pria besar ini, aku segera pergi dengan kotak laptop itu dan langsung menuju antrian kasir. Dia terus meneriakiku saat aku berjalan pergi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Beberapa pelanggan lain di antrean bahkan mencoba tertawa bersamaku dan membuatku merasa lebih baik dengan mengatakan pria itu orang sinting. Jadi aku sampai di rumah, keluargaku semua sudah tidur. Aku pergi keluar untuk duduk di halaman dekat kolam renang dan mulai menyalakan laptop baruku. Kemudian lampu di samping rumah menyala, lampu yang menyala karena sensor gerakan. Aku pergi memeriksa sisi rumah untuk memastikan tidak ada seorang pun di sana. Memang sih, lampu itu sesekali suka menyala sendiri. Ya, tapi ada sepetak kecil pepohonan tepat di sebelah rumah, jadi seringkali ada hewan yang berlari di halaman dan memicunya. Tapi bagaimanapun juga, aku ini orangnya agak penakut, jadi aku masuk ke dalam, mengunci pintu, dan menyelesaikan pengaturan laptopku di ruang keluarga. Alarm mobil tiba-tiba berbunyi di luar. Aku mengenalinya sebagai suara alarm mobilku. Aku melihat keluar jendela untuk memastikannya. Aku berlari ke atas untuk mengambil kunciku, lalu mencoba menekan tombol panik untuk mematikan alarm. Tidak berhasil dari dalam, jadi aku melangkah keluar ke teras dan menekannya hingga mati. Tapi kemudian aku melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah kami yang tidak ada di sana sebelumnya ketika aku pulang. Mobil apapun yang diparkir di jalanan di blok kami sudah cukup mencurigakan. Kami tinggal di sebuah kompleks perumahan tertutup dan semua orang memiliki halaman parkir yang luas. Aku turun dari teras dan menyadari ada seseorang yang duduk di dalam mobil itu. Aku segera kembali ke dalam dan mengunci pintu. Aku pergi ke kamar ibuku dan memberitahunya bahwa sepertinya ada seseorang di luar yang berniat jahat. Ibuku dan ayahku memiliki situasi yang rumit, jadi ayahku tidak selalu tinggal bersama kami. Ceritanya akan berbeda jika ayahku ada di sana untuk kuberitahu tentang ini. Ibuku turun ke bawah bersamaku, tampak sangat khawatir berdasarkan apa yang kuceritakan padanya. Ibuku mengintip melalui lubang intip di pintu depan, lalu terkesiap dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku pun ikut mengintip, dan rasanya mau muntah ketika melihat seorang pria besar berdiri di seberang pintu, di teras kami. Aku berbisik pada ibuku, "Bu, sepertinya pria itu yang mengikutiku dari supermarket tadi." Tiba-tiba, kenop pintu itu mulai berputar saat pria itu mencoba membukanya. Ketika tidak berhasil, dia mulai menggedor pintu dengan brutal. Saat itulah ibuku terkesiap dan menangis, dan adik perempuanku keluar dari kamarnya, yang juga mulai panik begitu menyadari situasinya.
Gedoran itu berhenti, lalu hening sejenak, selain suara gemetar ibuku ditelepon dengan polisi. Beberapa menit berlalu, ibuku masih tersambung dengan operator 110 saat polisi dalam perjalanan, dan tiba-tiba terdengar suara dentuman dan pecahan kaca yang sangat keras dari ruang keluarga di bawah. Sebuah jendela pecah berkeping-keping. Ibu dan adikku sama-sama menjerit dan menangis histeris. Aku menyuruh mereka lari ke lantai atas, sementara aku mengunci pintu menuju ruang keluarga itu. Aku menunggu di bawah, mengantisipasi akan ada upaya mendobrak pintu atau suara gaduh lainnya. Anehnya, sunyi senyap. Aku mendengar suara sirene mobil polisi meraung sebentar di luar rumahku. Itu adalah waktu respons tercepat yang pernah aku tahu. Aku berlari keluar untuk menuntun mereka ke ruang keluarga tempat kaca jendela pecah. Di sana, mereka menemukan pria besar, kotor, dengan tatapan gila itu bersembunyi di balik salah satu sofa kami. Dia langsung ditangkap dan kami mengajukan tuntutan. Selama proses itu, dia terus meneriakkan umpatan dan ancaman-ancaman mengerikan kepadaku, yang tentu saja sama sekali tidak membantu kasusnya. Kedua polisi itu memberitahukan bahwa pria itu tampak tidak stabil dan berada di bawah pengaruh semacam obat-obatan, tetapi mereka meyakinkan kami untuk bisa tidur nyenyak karena dia tidak akan mengganggu kami lagi. Jadi, meskipun mungkin menyenangkan melihat-lihat orang di hypermarket dan menertawakan beberapa hal konyol yang kau lihat, sadarilah bahwa kau mungkin juga akan menemukan beberapa orang paling berbahaya di masyarakat kita di hypermarket lokalmu. Bekerja shift malam di sebuah hypermarket besar sebagai petugas penata barang di akhir pekan adalah pekerjaan keduaku saat aku sedang menyelesaikan kuliah. Aku perlu melunasi pinjaman, jadi aku harus mencari uang dengan cara apapun yang memungkinkan. Aku tidak berurusan dengan pelanggan atau apapun. Aku hanya akan menandatangani surat pengiriman malam, melakukan pekerjaan gudang, dan mengisi rak-rak di toko setelah jam tutup. Shiftnya biasanya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, atau dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Pada tanggal 9 Juli 2015, suatu Kamis malam yang masih belum bisa kulupakan dari otakku. Aku sedang di tengah-tengah shift di bagian elektronik ketika aku melihat dari sudut mataku seseorang berjalan melewati lorong tempatku bekerja. Ini biasanya tidak akan menarik perhatianku jika bukan karena fakta bahwa hanya ada dua pekerja lain di gedung itu bersamaku malam itu, Aldi dan Budi. Mereka berdua mengenakan seragam staf yang sama denganku. Aku tahu karena kami semua masuk kerja pada waktu yang sama. Orang yang kulihat dari sudut mataku itu mengenakan pakaian serba hitam, jadi secara alami aku berjalan ke ujung lorong dan sedikit mengintip dari balik rak. Tidak ada seorang pun di sana. Aku meneriakkan nama Aldi dan Budi, dan ketika mereka tidak menjawab, itu membuatnya semakin aneh. Tapi bagaimanapun aku kembali bekerja. Aku sudah menahan kencing cukup lama, dan aku berjanji pada diriku sendiri akan pergi setelah selesai bekerja di lorong itu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benturan yang sangat keras beberapa lorong dari tempatku. Itu benar-benar membuatku terkejut. Aku berlari untuk melihat apa itu, dan sebuah sepeda entah bagaimana jatuh dari gantungannya. Gantungannya masih bagus dan terpasang di tempatnya. Sepertinya seseorang harus berusaha keras untuk menjatuhkannya. Aku menggantungnya kembali dan mulai berjalan menyusuri lorong-lorong dengan perasaan sangat curiga. Aku sampai di lorong terakhir menuju bagian belakang toko, yaitu lorong kertas dan pembersih, lalu terdengar suara yang sangat menyeramkan, yang paling bisa kugambarkan sebagai tawa.
Kedengarannya seperti benar-benar datang dari lorong sebelah. Jadi, sekali lagi aku berlari pendek ke lorong itu dan merasakan jantungku serasa mau copot ketika aku melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di ujung lorong dengan punggung menghadapku. Tetapi kepalanya menoleh sehingga yang kulihat hanyalah separuh wajahnya. Kemudian dia tiba-tiba berlari bukan ke arahku, tapi menyusuri lorong lain. Aku bisa mendengar langkah kakinya berlarian. Aku dihadapkan pada pilihan untuk mengejarnya atau mencari kedua rekan kerjaku, dan aku memilih yang kedua. Selama itu, aku terus mendengar suara tawa aneh dan langkah kaki yang jujur saja terasa seperti sedang mengelilingiku. Aku menemukan Aldi di bagian pakaian wanita dan memberitahunya untuk waspada terhadap seseorang berpakaian serba hitam yang seharusnya tidak ada di dalam gedung. Kami tidak punya walkie-talkie, jadi aku memintanya untuk memberitahu Budi jika dia bertemu dengannya. Aku permisi karena sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku harus pergi ke kamar mandi. Aku berlari ke kamar mandi khusus karyawan yang berada di bagian gudang. Aku menaruh lapisan tisu toilet didudukan di salah satu bilik dan duduk. Dan ya, aku tipe orang yang duduk saat buang air kecil. Pintu kamar mandi terbuka dan tertutup, yang wajar saja dengan hanya ada 3 atau 4 orang di dalam gedung. Aku bertanya, siapa itu? Dan tanpa jawaban, aku langsung berasumsi yang terburuk. Aku mendengar tawa mengerikan itu lagi, dan seseorang melangkah hingga terlihat dari celah pintu, menatap lurus ke dalam. Mereka melangkah lebih dekat sampai celah itu benar-benar tertutup, dan yang kulihat dari wajah mereka hanyalah sebuah mata. Kemudian bisikan itu dimulai, bisikan yang tidak jelas tetapi gema dari kamar mandi hanya membuatnya semakin meresahkan. Seketika aku teringat kalau aku punya nomor telepon Andi di ponselku, jadi aku langsung mengeluarkannya dan meneleponnya. Aku sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras, menyuruh Andi untuk segera datang ke toilet dan menolongku. Aku tetap tersambung di telepon dengannya sambil terus mengawasi dari bawah bilik, sampai akhirnya aku melihat pria di seberang sana pergi lalu berlari keluar dari toilet. Aku terus menyuruh Andi untuk cepat, dan sekitar 20 hingga 30 detik kemudian Andi pun masuk ke dalam toilet. Dia bilang dia sama sekali tidak melihat siapapun saat berjalan ke sini. Toko kami tidak punya sapam yang berjaga saat sudah tutup, jadi kami tidak bisa memeriksa rekaman CCTV saat itu juga. Sepanjang sisa malam itu, aku tidak berani sendirian. Aku terus mengikuti Andi kemanapun dia bekerja, karena bagaimanapun juga berdua jauh lebih aman daripada sendirian. Malam itu juga aku langsung mengirim pesan kepada bosku, dan keesokan harinya saat aku bangun jam 3 sore, aku membaca balasannya. Dia bilang, semua layar monitor CCTV hanya menampilkan gambar statis seperti semut dari kejadian malam sebelumnya. Dan sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun yang sengaja mematikannya. Aku langsung merinding membaca pesannya. Dia percaya pada ceritaku dan menduga ini ada hubungannya dengan CCTV yang rusak, tapi tanpa bukti rekaman video adanya penyusup atau orang yang masuk tanpa izin, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, semua itu di luar urusanku sebagai karyawan biasa. Itulah satu-satunya pengalaman selama shift malam di mana aku mengalami kejadian yang benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian suka dengan video dari Zona Misteri dan merasa ceritanya menegangkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Kira-kira siapakah sosok pria misterius di dalam toilet itu? Apakah dia manusia biasa atau sesuatu yang lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Zona Misteri berikutnya.